Baik. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Terima kasih sebelumnya karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sebentar nih sama Ayu. Nah, hari ini kebetulan Ayu ada tugas dari LMS modul 3.1 mengenai keputusan yang berlandaskan kebajikan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang akan Ayu berikan kepada Ibu. Mudah-mudahan Ibu berkenan untuk memberikan waktu dan menjawab ya, Bu. Iya, Oke, baik, langsung aja kita, Bu, ya. iya, iya, silahkan. Pertanyaan pertama nih, Bu, yang mau Ayu sampaikan nih. Selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti apa, Bu? Kalau menurut saya dalam pandangan mata saya, seorang pemimpin instansi pendidikan pasti beragam kasus yang akan dihadapi. Cara untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah melakukan beberapa pengujian, yaitu keputusan seperti terlihat pada aturan aturan atau norma etika yang dilanggar, yaitu memahami masing-masing kasus komunikasi dengan berbagai hal yang terlibat, yaitu mengumpulkan fakta-fakta, terutama yang relevan, yang nyata, dan merefleksi keputusan kembali setelah bermasalah, masalah tersebut sudah dipahami, maka saya perlu melakukan, yaitu memetakan atau apakah kasus tersebut merupakan bujukan moral atau dilema etika. Baik, seperti itu, Bu, ya. Iya. Nah, eh, menarik nih, Ibu. Sebelum sebelum Ibu mengidentifikasi kasus, Ibu mengumpulkan fakta-fakta, Pak Ibu, ya. Ya, lalu Ibu merefleksi kembali keputusan yang sudah Ibu buat. Lalu Ibu memetakan apakah ini merupakan bujukan moral dan dilema etika. Seperti itu, Bu, ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Selama Ibu menjabat kepala sekolah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ini ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih. Nah, sehingga bagaimana cara Ibu memutuskan agar keputusan itu mengandung nilai-nilai kebajikan? Sebagai seorang pemimpin, saya kalau ada kasus seperti dua kasus yang sama, saya dipahami terlebih dahulu. Umpamanya menghadapi itu kasus yang keduanya benar, tetapi saling bertentangan, atau dilema etika maupun kasus yang satu benar, yang lainnya salah. Nah, kedua kasus tersebut harus saya identifikasi dulu dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam mengembalikan keputusan. Namanya seorang pemimpin itu pasti ada kesalahan, kita hanya manusia biasa. Kebijakan yang diambil biasanya dengan rasa kemanusiaan atau rasa peduli untuk kepentingan orang banyak. Kepentingan orang banyak didahulukan daripada kepentingan pribadi. Walaupun pribadi saya umpamanya ada kepentingan saya, tapi kepentingan orang banyak lebih saya dulukan. Nah, menggunakan fakta-fakta nyata agar keputusan tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Begitu. Oke, baik, ya. Saya simpulkan bahwa pengambilan keputusan Ibu, jika ada kepentingan yang sama-sama benar, maka Ibu akan mengidentifikasi kembali, lalu Ibu menilai dengan kebajikan seperti rasa kemanusiaan, rasa peduli, dan tentu saja Ibu mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Seperti itu, ya. Baik, Bu. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Langkah-langkah atau prosedur apa yang selama ini Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan, Ibu? Sebagai seorang pemimpin, untuk kasus atau langkah-langkah yang dilema etika yang saya akan pertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut membenturkan faktor apa atau pihak mana begitu. Oke. Berarti melihat pihak-pihaknya, Ibu, ya. Ya, betul. Oke. Lalu apalagi, Bu, Pihak mana, yang menjadi apakah pentingan seorang atau banyak orang mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan.
atau rasa adil dan belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya, begitu Oke, baik. menurut saya. Nah, jadi kalau saya tangkap di sini langkah-langkah prosedur yang Ibu lakukan untuk pengambilan keputusan itu, keputusan itu harus mengandung nilai-nilai kebenaran, ya Bu ya, rasa adil dan belas kasihan. Ya, betul. Juga apakah itu dampaknya bagaimana untuk orang banyak gitu Bu ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, pertanyaan keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus khususnya terkait dilema etika Bu? Silakan. Kalau menurut saya hal yang efektif dalam pengembalian keputusan senantiasa menjalin dan menjaga ke keber kepihakan atau keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi dengan unsur pimpinan, terutama yang dapat memperkaya referensi kita atau mengidentifikasi setiap data dalam memutuskan kasus itu jangan sendiri, atau kita bisa harus kerjasama atau telepon teman bagaimana yang baiknya. Nah, mereferensi kita mengidentifikasi setiap data dalam memutuskan kasus itu tadi. Dilema etika selain itu memiliki nilai yang kebajikan kita yang bisa menjadi jalan tengah mengambil keputusan, bukan sembarang ambil yang penting dipikirkan terlebih dahulu matang-matang, jangan langsung ambil keputusan begitu. Oke, baik. Kalau saya bisa simpulkan ini, artinya Ibu ini punya circle pertemanan, Bu ya, Ya, yang bisa membantu ya, Ibu dalam mengambil keputusan. ya, Jadi, Ibu sebagai pemimpin itu saat mengambil keputusan memiliki rekan-rekan yang positif, gitu Bu ya, ya. Ya, bisa memberi referensi, gitu Bu ya. Dan tentu saja Ibu akan mengidentifikasi setiap data agar dalam ya, memutuskan sesuatu itu keputusannya itu memiliki nilai-nilai kebajikan. ya. Oke, baik Bu. Pertanyaan yang kelima nih. Hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika? Tantangannya seperti apa nih Bu biasanya? Tantangannya cukup berat. Umpamanya hasil keputusan yang kita ambil mungkin akan pihak yang berpihak-pihak tidak dapat menerima, itu paling berat sudah. Bila tidak menerima sepenuhnya, proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan itu kita harus dengan cara bagaimanapun, namanya juga kita ini kepala sekolah ya, bagaimana kita beri pemahaman supaya menerima apa adanya. Nah, proses untuk dapat mempertahankan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima itu bukannya istilahnya langsung logo langsung diterima. Nah, itu kita beri pemahaman, yaitu menjadi keputusan sebuah suatu tantangan, serta untuk tetap tegas dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Tapi berat rasanya si penerima ini menerima, tapi dengan kata-kata kita, dengan lembah lembut, memberi masukan-masukan, alhamdulillah bisa diterima begitu. Oke, baik. Jadi kalau saya simpulkan tantangannya ini kadang-kadang keputusan kita itu ada pihak-pihak yang mungkin tidak legowo tadi Bu ya. Ya, Nah, jadi cara Ibu adalah memberikan pemahaman ya, agar dia ikhlas dalam menerima keputusan tersebut ya Ibu ya. ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu selama memberi keputusan ini memiliki tata kelola atau jadwal tertentu nih Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya nih di tempat? Apa Ibu punya jadwal? Apa nanti pada saat hari ini harus saya selesaikan? Bagaimana menurut Ibu? Terus menurut saya Ya. itu tidak ada jadwal. Tidak ada jadwal tertentu. Dalam penyelesaian sebuah kasus, prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan terlebih dahulu tergantung dari jenis. Tergantung jenis kasus, yang penting kasus tersebut diselesaikan secepatnya. Nah, agar tercipta lingkungan sekolah yang kondusif buat semua warga sekolah baru bisa menerimanya. Gitu. Oke, baik. Berarti tidak ada jadwal Bu ya? Ya, tidak ada jadwal. Melihat saya tangkap tadi dari prioritas mana nih apa keputusan yang harus cepat diambil. Ya,
ya. yang terlebih dahulu. Oke. Baik, untuk nomor 7 nih, pertanyaan selanjutnya nih. Iya. Faktor-faktor apa nih yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan terkait dilema etika? Seperti apa nih yang mempermudah ibu? Faktor-faktornya yang perlu perhatikan, komunikasi yang baik dengan semua di luar sekolah, pengelolaan emosi yang baik, jangan terlalu tinggi emosinya, pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Begitu. Baik, berarti ibu faktor-faktornya itu ibu memiliki teori-teori yang harus ibu dalami ya dalam pengambilan keputusan. Jadi tidak segera itu dipelajari terlebih dahulu. Baik. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu. Dari semua yang telah ibu sampaikan nih, pembelajaran apa yang ibu ambil dari pengalaman-pengalaman ibu nih selama mengambil keputusan terkait dilema etika? Apakah pengalaman atau pembelajaran apa yang bisa ibu dapat nih? Ya. Dalam keputusan seorang pemimpin mengambil sebuah keputusan maka mengidentifikasi jenis kasus-kasus yang harus dilakukan dari awal dengan melakukan beberapa pengujian, umpamanya lalu melakukan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan dipilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip seorang pemimpin yang selalu berpihak pada siswa, berkeputusan yang bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan dan memilih nilai kebajikan. Begitu saja. Baik, berarti ini kalau saya simpulkan pembelajaran yang bisa ibu ambil dari setiap pengalaman itu keputusan ibu itu tentu saja harus berpihak pada siswa, ya Bu ya. Lalu keputusan itu adalah keputusan yang bertanggung jawab. Ya, betul. Dan terakhir memiliki nilai-nilai kebajikan yang artinya ini win-win solution buat berbagai pihak seperti itu Bu ya. Oke, baik. Ayu rasa itu pertanyaan yang bisa Ayu kasih. Menarik sekali Bu, ini banyak pengalaman yang Ayu dapat dari cerita Ibu ini bahwa sebagai seorang pemimpin tidak mudah ya Bu ya. Ya, betul. Ada dilema ya Bu ya, ada bujukan moral dan kadang-kadang yang Ayu tangkap nih kadang-kadang ada orang yang tidak bisa menerima keputusannya. Nah, tapi sejauh ini Ibu berhasil ya untuk memberikan keputusan-keputusan yang bertanggung jawab. Oke, itu aja Bu. Sebelumnya terima kasih banyak untuk waktunya. Nanti kita bisa diskusi lagi untuk kegiatan selanjutnya Bu. Mudah-mudahan sukses. Terima kasih Ibu. Di sisi situ apalagi di masalah keuangan tuh kan harus taat pada juknis gitu. Itu salah satu juga yang memahami itu, biar nanti cara ngambil keputusannya tidak melanggar aturan-aturan itu gitu. Kepentingan yang sama-sama benar nih Bu, sama-sama benar tapi dia berlawanan. Yang mana kita sebut dengan dilema etika Bu ya. Nah, itu bagaimana Bunda mengambil keputusan untuk hal tersebut? Terima kasih. Kalau kita melihat satu kasus atau permasalahan yang kita hadapi, tentu saja sebagai kepala sekolah terutama di sekolah plat merah ini kita tidak ingin terjadi pelanggaran aturan secara hukum. Jadi kita juga mungkin ada masalah-masalah yang harus dilihat dari seperti Permendikbudnya atau peraturan gubernur atau kalau aku berupa kegiatan berupa juknis atau bahan-bahan referensi yang menjadi acuan kita agar aturan-aturan itu tetap ditegakkan, karena kalau pelanggaran hukum kan nanti konsekuensinya ada. Tapi di satu sisi kalau kita menghadapi persoalan itu tentu sebagai manusia biasa kita selalu ada punya perasaan dari sisi kemanusiaan, kemudian dengan pertimbangan mungkin itu juga pernah banyak orang itu banyak manfaatnya di masyarakat gitu. Jadi ada juga mungkin kita melihat harga diri menghormati lah, artinya seperti itu tetap kita pertimbangkan.
ya win-win solution lah ya. Jadi jangan ada yang kasus yang ada itu apakah yang dilakukan itu melalui dari langkah-langkah atau Oh, prosedur-prosedur yang Bunda selama ini pegang gitu. ya mungkin kalau di awal-awal itu kadang kita kan sebetulnya ingin memuaskan banyak orang gitu, melayani dengan sebaik-baiknya, tetapi kalau sudah beberapa tahun seperti sekarang ini kita tidak ingin mengulangi hal yang sama. Jadi memang ada langkah-langkah yang pernah dilakukan, dan diantaranya itu tentu saja kita mengenali dan memahami apa sih yang sedang terjadi, yang kita hadapi itu apa, dan dengan adanya itu kita bisa berpikir, oh kalau kasusnya ini siapa saja sih yang terlibat gitu, siapa yang terlibat, apakah hanya melibatkan 2 orang, 3 orang, atau ini nanti yang terlibat bisa banyak orang. Tentu saja kan kalau misalnya lebih banyak orang yang terlibat, itu kita juga harus lebih berhati-hati ya, lebih berhati-hati. Kemudian kita juga harus berpikir jernih bahwa kita harus punya fakta-fakta berdasarkan data-data yang ada, ada fakta-fakta data, Tapi karena dicek lagi nih ya. dicek karena kalau misalnya kita ngambil keputusan tidak berdasarkan data itu kan zaman sekarang memang tidak dibolehkan ya, pasti harus ada data masalah jumlah, tempat, apa, bisa dan lain-lain. dipertanggungjawabkan. Iya, harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita jangan sampai berbicara tidak berdasarkan data, apalagi mengambil keputusan, khawatir itu keputusan kita nanti belum benar atau salah. Kemudian kita juga bisa melakukan langkah pengujian, itu benar apa salah gitu, itu benar apa. Dan kita tidak mungkin ya dalam menjalankan kepemimpinan itu di jalur yang salah atau bukan jalur yang benar atau jalur yang lurus. Jadi kita harus lurus. Jadi dalam mengambil keputusan itu mungkin bisa seperti menjalani beberapa uji, tapi tidak semuanya itu harus dilakukan sekaligus. Bisa salah satu atau 2 atau 3 saja, seperti bagaimana uji legal, kemudian kita juga dihadapkan pada uji regulasi yang berlaku sekarang tuh seperti apa, termasuk di sini instansi kan juga punya ini ya, peraturan-peraturan internal, kode etik itu juga kita harus angkat situ, dipertimbangkan, termasuk ini untuk panutan ya kita, biar bagaimanapun kan kepemimpinannya kepemimpinan pendidikan ya. Jadi harus ada yang kita itulah jadikan kiblat gitu ya, seperti itu, karena apalagi di lembaga pendidikan mestinya itu harus dilakukan, termasuk bagaimana ini prinsip resolusi, juga prinsip dalam investigasi kali ya Bu namanya ya, sebelum ngambil keputusan. Jadi itu juga kalau itu dilakukan, ada persoalan yang atau yang dalam waktu cepat bisa kita ambil keputusan, ada yang misalnya persoalannya itu besar atau panjang atau luas, itu pasti lebih sederhana, bahkan tidak usah terlalu panjang lebar gitu, jadi luas kan masalahnya. Jadi kita kalau saya berpikirnya positif saja, menyederhanakan persoalan yang kita hadapi, kemudian membangun kebijakan-kebijakan yang pastinya bisa melegakan lah bagi yang persoalan yang kita hadapi itu, bagi orang-orang yang berada di dalam persoalan yang kita hadapi itu. Betul ya. Ini tadi pun terkait dengan yang Bunda katakan melegakan tadi. Iya. Nah, selama mengambil keputusan ini, khususnya untuk yang dilema etika ini, bagaimana jika satu keputusan diambil ternyata tidak memenuhi itu tadi. Nah,
tantangan apa yang kira-kira Bunda rasakan saat mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ini? Iya. Memang sih itu pernah dialami ya, tidak semua keputusan itu bisa memuaskan semua orang yang terlibat, termasuk melegakan ya tadi ya. Bahkan kadang sudah nerima keputusan di luar itu bicara di belakang, nggak ya mungkin belum ikhlas atas mungkin mereka juga perlu waktu untuk bisa menerima. Kadang kan setiap orang untuk bisa menerima itu kan tidak bisa langsung gitu, mungkin perlu waktu, perlu berpikir, baru menyadari bahwa oh itu seperti itu. Nah memang seperti yang tadi saya sampaikan, masalah yang terjadi itu saat ini di dalam manajemen sekolah atau manajemen mana saja itu merupakan keputusan yang terbaik manajemen masa lalu, dan itu harus dicamkan baik-baik gitu. Jadi kalau kita ngambil keputusan sekarang ini yang terbaik, bisa saja setelah kepemimpinan berikutnya itu menjadi masalah lagi gitu. Jadi kita itu tadi prinsipnya tidak bisalah memuaskan semua, karena isi kepala kita, angan, mimpi, keinginan, kehendak setiap orang itu kan berbeda-beda. Jadi ya kita mungkin sampaikan secara baik-baik, misalnya keputusannya seperti apa, agar mereka bisa menerima bahwa ini betul-betul keputusan yang terbaik. Karena untuk satu keputusan yang ada di sekolah kita itu kan pasti kepala sekolah itu punya inner circle ya, artinya ada orang-orang kepercayaan yang kita anggap bisa ikut dalam mengambil kebijakan-kebijakan berdasarkan pengalaman, cara pandang, cara berpikir, bagaimana memang ada visi yang sama buat sekolah. Itu kan pasti orang yang ini adalah di inner circle kepala sekolah itu. Jadi nanti kalau Bu Indo sama Ibu jadi kepala sekolah itu nanti akan terasa kok energi orang. Bunda mempunyai jadwal tertentu gitu ya, untuk misalnya keputusan tuh harus seperti ini, ataukah bisa diselesaikan atau diambil keputusan di tempat pada saat itu juga? Saya rasa karena persoalan atau masalah yang kita hadapi itu nggak tahu kapan jadinya gitu, adanya gitu. Tidak mungkin kita berjadwal. Jadi tidak ada jadwal yang khusus Ibu. Jadi mana yang harus cepat diambil keputusannya, yang harus cepat direct itu ya boleh. Kalau ada yang misalnya itu perlu waktu yang agak panjang, ya kita mungkin perlu waktu yang agak lama untuk memikirkan, untuk konsultasi, untuk itu tadi menunjukkan data-data yang ada sampai pada keputusan. Jadi memang ini adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang menurut Bunda ini bisa mendukung Bunda dalam mengambil keputusan itu? Itu pastinya ada ya, pastinya ada. Jika selain mungkin tadi yang saya sudah sebutkan, data-data pendukung gitu kan, data mungkin bisa angka atau apa yang bisa mendukung, juga pastinya ada orang yang lebih ya, yang saya anggap lebih bijaksana, atau secara usia atau masa kerja, atau pimpinan kita juga mintai pertimbangan, kalau ada seperti ini sarannya apa, seperti itu. Artinya apa-apa itu walaupun kita ini sebetulnya sudah tahu ya keputusannya apa, tapi ada bagusnya juga kita dapat arahan, dapat petunjuk ya dari itu. Tapi tidak semua persoalan harus selalu minta petunjuk atau arahan juga gitu. Jadi seperti itu kita bisa berkomunikasi ya dengan baik. Dari semua hal yang Bunda sampaikan, pengalaman Bunda sebagai kepala sekolah, seberapa sering Bunda mengambil keputusan, itu hal-hal apa yang kemudian bisa Bunda pelajari atau yang bisa Bunda ambil hikmahnya dari pengalaman-pengalaman tersebut? Ya, kalau ambil hikmahnya ada di akhir ya, hikmah itu kan ada di akhir ya. Yang penting bagi saya, kita itu kan udah lama ya, kan kepala sekolah ini berasal dari guru juga. Tapi ibu juga dari guru bisa jadi kepala sekolah gitu.
Jadi yang penting kita tahu lah tentang visi pendidikan kita gitu. Pendidikan kita mengerjakan banyak hal itu dari hati gitu, dari hati, menaikkan toleransi gitu ya. Kemudian ya semua berangkat dengan penuh cinta gitu. Jadi kalau guru juga membelajarkan anak juga harus dengan rasa cinta gitu. Jadi kalau sudah cinta yang ada di hati kita, di warga sekolah kita, tentu ingin menyayangi, nggak ingin mereka celaka, tidak ingin mereka itu ke jalan yang tidak benar kan gitu. Tidak